Ini serem banget. Ikan piranha ini nyebrang ke danau yang mana di sana ada taman hiburan yang baru aja dibuka. Rame banget. Tapi cewek ini yang tahu kalau di danau ada ikan piranha, ngeliat bosnya lagi ngurus air danau buat isi kolam, dia langsung bilang, ada piranha. Tapi si bos malah ngeyel. Piranha-piranha itu masuk lewat pipa air, terus jebol pagar dan nyebur ke kolam. Orang-orang gak sadar bahaya udah deket. Ada cewek bilang dia lihat piranha di air. Cewek ini panik, nyuruh taman ditutup, tapi bosnya cuek. Gak lama piranha itu nyerbu rame-rame, banyak yang tewas di kolam. Si cewek minta tolong ke penjaga keamanan ini, tapi dia cuma ngomong doang, gak nolong. Bos panik mau kabur bawa duit, tapi dia malah tewas nabrak kawat. Kota ini udah hancur gara-gara makhluk angkasa yang bunuh siapapun kalau kedengaran suara. Nah, satu keluarga ini selamat, hidup tanpa suara. Suatu hari, si ayah ngorbanin diri buat nyelamatin anaknya. Dua anaknya kabur, lari ke rumah, pelukan sama ibunya. Tapi monster ternyata nyusul. Mereka akhirnya turun ke ruang bawah tanah. Dan anak ceweknya yang tuli ini sadar monster itu ternyata nggak tahan suara alat bantu dengar. Dia nyalain alat itu, monster kesakitan. Lalu suaranya dikuatin lewat mic speaker. Monster itu jatuh, bangkit lagi, dan langsung ditembak si ibu tepat di kepalanya. Monitor nunjukin makin banyak monster datang. Tapi karena sekarang mereka udah tahu kelemahan monster itu, mereka siap buat ngelawan. Ibu bocil cewek ini sakit parah. Dia ke hutan cari rumput hidup mati. Pas pulang, kampungnya udah jadi puing. Semua dibantai prajurit Jurchen. Dia yang masih kecil minta jenderal balesin dendamnya. Rela kerja apa aja. 10 tahun dia cuma disuruh kerja kasar. Tapi diam-diam dia nyolong data militer dan latihan manah. Pas jenderal pergi ke selatan, dia nemu rahasia kalau desa sebenarnya dibantai bukan gara-gara Jurchen, tapi ulah jenderal sendiri buat nutupin masalah harimau. Marah besar, dia bunuh prajurit malam-malam. Tapi prajurit itu malah hidup lagi dan nyerang temennya karena si cewek udah kasih mereka rumput hidup mati yang bisa bikin manusia mati jadi zombie. Virus zombie pun nyebar, markas jadi kacau. Dia pun akhirnya manah dari atap, bakar zombie itu pakai panah api dan dengan mudah dia habisin mereka semua. Seorang cowok naik pesawat tanpa masker, duduk di sebelah pria dengan wajah penuh luka bernanah. Pria itu pucat, lalu tiba-tiba muntah parah. Bau busuknya nyebar ke isi kabin. Pramugari datang, dikasih kantong muntah, tapi isinya bukan cuma muntah, ada darah dan organ tubuh. Pria itu langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter panik pas tahu saluran napasnya ketutup sesuatu. Belum sempat ditangani, darah muncrat hebat. Salah satu dokter ikut meninggal. Hasil lab nunjukin ini virus Marburg, virus paling mematikan. 9 tahun kemudian, seorang peneliti cewek nemuin virus mirip Marburg dari sampel monyet. Dia uji coba di lab dengan APD lengkap, tapi bajunya robek, virus nempel ke badannya. Untung dia nggak tertular, tapi virus itu keburu dimusnahin. Yang dia nggak tahu, temennya diam-diam nyimpan satu sampel, nganggap itu virus biasa. Bahkan sempat nyuruh temennya cium baunya. Padahal dari situlah bencana besar dimulai. Di kelas, seorang gadis kecil tiba-tiba mimisan. Tenggorokannya terasa aneh dan di telapaknya muncul lumpur hitam. Dia pingsan, langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa, darahnya mengandung virus asing. Pemerintah pun turun tangan. Gak lama, 3 orang lain juga kena gejala serupa. Rumah sakit minta bantuan ahli virus ini yang sedang di Afrika. Begitu tiba, ahli itu langsung suruh semua staf pakai APD. Di ruang pasien, dia nemu ranting berlendir di bawah bantal gadis itu. Setelah dicek di laboratorium, hasilnya mengejutkan. Virus itu ternyata berasal dari mutasi tanaman buatan manusia. Tiba-tiba sekolah diserang virus zombie yang cuma nyerang anak-anak. Dalam hitungan menit, murid-murid berubah jadi beringas dan nyerang siapa aja yang kelihatan. Guru-guru akhirnya lari ke aula, tapi listrik mati gara-gara satu anak zombie matiin saklar. Mereka kabur ke ruangan mesin, nemu radio tua yang bilang virus sudah nyebar ke kota. Seorang cowok usul ambil kunci mobil lewat saluran udara. Dia dan guru cewek berhasil, tapi jalan pulang udah dikepung. Guru itu akhirnya lempar obat tidur. Zombie akhirnya tumbang. Mereka berhasil kabur naik mobil, tapi kehabisan bensin dan dikepung lagi. Untung guru olahraga muncul, siram taman hiburan pakai bensin dan dibakar. Sisanya mereka kabur ninggalin tempat itu jadi lautan api. Di tengah macet, sopir mobil depan ini tiba-tiba buta. Ini jadi awal wabah aneh yang nyerang penglihatan. Nah, istri dokter ini pura-pura buta juga biar bisa ikut suaminya yang juga buta ke karantina. Tapi mereka malah dikurung di rumah sakit yang jorok. Pemimpin salah satu kamar ambil semua makanan, lalu bilang kalau kamar lain bisa dapat makanan kalau mereka ngasih perempuan. Ada yang nolak, tapi ada juga yang karena lapar bikin orang menyerah. Malam itu juga 9 perempuan pasrah jalan ke kamar pemimpin. Paginya, satu dari mereka udah nggak bernyawa. Teman-temannya cuma bisa mandiin dan bersihin tubuhnya pelan-pelan. Itu satu-satunya penghormatan terakhir buat dia.
Di tengah macet, sopir mobil depan ini tiba-tiba buta. Ini jadi awal wabah aneh yang nyerang penglihatan. Nah, istri dokter ini pura-pura buta biar bisa ikut suaminya yang juga buta ke karantina. Tapi mereka malah dikurung di rumah sakit yang jorok. Saat jalan bareng rombongan, satu orang nyasar dan ditembak mati. 3 lainnya tewas terinjak. Seorang pria yang kakinya luka makin parah, nekat maki petugas. Dia malah langsung ditembak dari dekat. Mayatnya dibiarkan dan orang-orang lanjut rebutan makanan kayak nggak terjadi apa-apa. Ini serem banget. Pemimpin pasukan ini berantem sama zombie, tapi zombie itu susah mati, malah nyerang balik dan ngegigit si pemimpin. Pangeran ngeliat itu langsung lempar batu sampai zombinya mati. Tapi sayangnya pemimpin tadi udah berubah jadi zombie juga. Pangeran gak punya pilihan, dia harus bunuh si pemimpin dan buru-buru pergi ke kota kecil. Tapi pas sampai sana, kota udah kebakar dan penuh zombie. Ternyata hampir seluruh warga di desa itu udah kena wabah zombie. Dia pun akhirnya lari ke hutan. Zombie masih ngejar. Untungnya ada seorang bapak yang datang tepat waktu dan nyelamatin dia. Mereka ke markas tentara, tapi petugas di situ nolak bukain gerbang. Zombie udah makin deket. Mereka terpaksa kabur lagi. Sampai di tebing mereka lompat ke sungai. Untungnya zombie nggak ngejar sampai ke situ dan mereka pun akhirnya selamat. Setiap malam, pria ini selalu pakai alkohol buat ngilangin bau tubuhnya, biar nggak dilacak. Terus dia nutup pintu dan jendela pakai pelat baja tebal. Buat jaga-jaga, dia dan doginya tidur bareng di ruangan sempit kayak akuarium besi. Kenapa dia harus waspada itu? Ternyata 3 tahun lalu ada virus berbahaya meledak di New York. Orang-orang yang kena jadi ganas banget dan bisa nularin ke orang lain. Militer sampai harus ngancurin jembatan buat cegah penyebaran virus, tapi tetap gagal. Sejak itu, New York jadi kota mati. Hanya si pria dan doginya ini yang masih hidup di sana. Ada wanita seberat 500 kg yang kejebak di sofa selama 5 tahun sampai kulitnya nyatu sama kainnya. Karena nggak bisa dipindahin sendiri, tim medis manggil pemadam buat ngangkut dia barang sofanya pakai truk ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter nyiapin operasi buat ngilangin lemaknya, tapi bius biasa nggak mempan. Setelah dikasih dosis lebih banyak, baru dia pingsan. Masalahnya kakinya udah infeksi parah gara-gara kelamaan duduk dan satu-satunya cara nyelamatin dia cuma diamputasi. Tapi pas dokter mau mulai operasi, suaminya datang dan ngotot mau bawa dia pulang. Dokter langsung kesel karena suaminya yang bikin dia jadi kayak gini karena sering manjain istrinya. Si wanita yang udah kehilangan harapan setelah lihat kakinya nggak bisa diselamatin, akhirnya berhenti nafas. Dokter mau nolong, tapi perawat ngehentiin dia karena wanita ini udah tanda tangan buat nggak mau diselamatin. Akhirnya dia pergi dengan tenang. Ada cewek idol terkenal nih yang selalu punya senyuman manis di wajahnya, tapi senyuman itu nggak tulus. Dulu dia sering banget menyimpan perasaan dan selalu tersenyum setiap kali ada masalah, sampai-sampai wajahnya jadi berubah kayak boneka senyum. Pas udah jadi idol, semua fans malah ikut-ikutan niru ekspresi bonekanya, dan dia jadi bosan banget sama wajah palsu itu. Akhirnya pas mau tampil di depan fans, dia punya ide buat ngancurin aja tuh wajah bonekanya, berharap wajah asli dia bakal muncul. Ternyata begitu dihancurin, yang muncul malah kosong. Ternyata bonekanya itu udah jadi wajah asli dia. Semua orang yang nonton langsung kaget banget. Acara pun akhirnya dihentikan. Tapi 2 bulan kemudian cewek ini malah jadi tren baru. Fans justru makin kagum sama dia dan dia jadi lebih terkenal. Sekarang dia tampil beda dengan serba hitam dan masker, bikin orang makin penasaran. Ada cewek pakai masker wajah, tiba-tiba mukanya ketutup rapat, nggak bisa nafas. Panik, kerabatnya nelpon minta tolong. Beberapa menit kemudian, tim penyelamat datang, coba nolongin, tapi malah makin kacau. Buat ngilangin lilin di mukanya, harus dipanasin. Bisa-bisa mukanya rusak. Mereka buru-buru bawa ke rumah sakit. Di jalan, nemu gelang aneh yang diduga terkutuk. Salah satu petugas pegang, temennya malah jatuh sambil nyenggol bensin. Makin serem. Setelah sembuh, cewek tadi ini cari kristal buat ngilangin kutukannya. Pas mau ambil, temennya tiba-tiba sakit perut. Ternyata kristalnya masuk ke dalam perutnya. Terus semua orang di toko itu pingsan gara-gara gas beracun dari kristal itu. Tim penyelamat datang, tapi ada yang masih percaya semua ini gara-gara gelang terkutuk tadi. Lagi di toilet, udah mau selesai, baru sadar, tisu tinggal sehelai doang. Pacarnya di bilik sebelah juga kehabisan. Karena baik hati, cewek ini akhirnya kasih tisu terakhirnya buat pacarnya. Tapi ya gitu, si pacar malah jatuhin tisu ke lantai. Pas mereka pasrah nunggu kering sendiri, tiba-tiba ada suara dari luar, nanya sesuatu. Pacarnya tanpa mikir, jawab merah. Dan langsung ada jeritan ngeri dari bilik sebelah. Si cewek lihat ke bawah, lantai udah merah darah. Tegang banget, dia diam gak berani nafas.
Tapi nggak lama, pintunya diketuk juga. Panik, si cewek buru-buru jawab biru. Seketika semuanya sunyi. Pelan-pelan dia buka pintu, kosong. Tapi ada suara di belakangnya. Seorang pria muncul entah dari mana dan langsung cekik cewek ini. Gak bisa gerak dan nekat copot pipa air dan hajar kepala pria itu pakai tangki air di toilet. Pas pria itu tumbang, cewek ini langsung kabur, naik mobil dan tancap gas. Tapi baru aja nyalain lampu, pria itu tiba-tiba muncul lagi. Cewek ini panik, injek gas dan nabrak dia. Apes, mesin mobil malah mati di momen krusial. Dan tiba-tiba dia dicekek sama nenek-nenek misterius yang ada di belakangnya. Ternyata ini akibat dia pilih biru. Sebuah waterpark pasang pipa baru buat lomba perosotan, tapi ternyata ada orang edan yang masangin pisau tajam di dalamnya. Pas lomba dimulai, para mahasiswa kece yang ikut kompetisi nggak tahu apa-apa. Mereka cuma mikir bakal dapat hadiah gede. Sebelum lomba, pekerja sementara udah curiga karena lihat bekas amplasan dan pipa bocor. Dia naik buat ngasih tahu, tapi malah dimarahin bosnya. Bosnya cewek sempat nelpon penjaga di akhir lintasan, tapi pak penjaga malah santai banget bilang aman. Lomba tetap jalan. 3 cewek pertama masuk ke pipa berisi pisau. Awalnya mereka ketawa ketiwi, tapi pas lihat bilah tajam di depan, mereka panik. 2 cewek di depan langsung disambut sama pisau. Darah muncrat kemana-mana. Cewek ketiga selamat karena tertahan tubuh temennya. Penonton yang nunggu di bawah makin panik pas lihat darah ngalir dari pipa. Pak penjaga pingsan saking shocknya. Sementara peserta lain di atas belum tahu apa-apa dan siap-siap giliran. Pekerja yang curiga maksa nyetop semuanya, tapi malah didorong masuk juga. Dia sempat nahan gesekan pakai kaki, tapi akhirnya tetap nyampe ke bagian pisau. Dia luka parah dan berusaha bertahan, tapi peserta lain terus berdatangan dari atas. Waterpark pun berubah jadi kolam darah. Lomba maut yang gak sempat dihentikan nyeret semua orang ke tragedi sadis. Tiba-tiba anak-anak di sekolah ini kena virus zombie. Hampir semua anak yang kena ngamuk di sekolah. Satu guru nekat lari keluar sekolah buat cari bantuan, tapi baru beberapa langkah langsung tumbang. Dia diseret rame-rame sama gerombolan anak yang udah berubah. Guru lain ketakutan dan ngumpet di kelas. Di tengah kepanikan, guru olahraga sadar kalau salah satu dari guru juga ketularan. Langsung dipisahin di ruangan lain. Tapi guru biologi curiga dan mulai periksa. Ternyata anak-anak yang berubah cuma rusak di otaknya. Gak ada bagian penting lain yang kerja. Aneh lagi, orang dewasa malah nggak kena dampaknya. Usut punya usut, semua berawal dari ayam goreng yang diolah dan disajikan di kantin. Nah, anak cewek yang pertama nyerang makan ayam itu duluan. Jadilah akhirnya dia menggigit satu orang anak dan seterusnya berlanjut ke anak-anak lain. Di tengah wabah zombie, ada bayi santai aja keliling sendirian. Kakaknya panik nyariin. Pas ketemu, si bayi udah terinfeksi jadi zombie. Tapi anehnya, karena gendong adiknya yang zombie, kakaknya malah aman dari serangan zombie lain. Bocil ini akhirnya bikin video minta tolong. Videonya viral. Datanglah tim yang dia kira penyelamat. Sialnya, mereka justru mau habisi semua orang biar virus nggak nyebar. Bocil kabur bawa adiknya. Sampai tiba-tiba, ajaib si bayi sembuh, balik jadi manusia lagi. Pas lagi pelajaran, ada anak cowok iseng yang narik rambut anak cewek yang duduk di sebelahnya. Maksudnya cuma bercanda, tapi malah nariknya terlalu kenceng sampai kulit kepala si anak cewek itu ketarik dan luka. Si cewek langsung ngamuk, lompat nyerang si cowok kayak orang kesurupan. Guru yang coba misahin malah kena cakar juga. Temen cowok yang mau ngebela pun nasibnya sama. Sejak saat itu, anak-anak yang kena cakaran mulai bertingkah aneh. Ada satu yang tiba-tiba nyerang temannya di lapangan. Matanya merah, jalannya nyeret kayak bukan manusia lagi. Ternyata anak-anak itu udah kena virus zombie dari nugget ayam kantin.